Hai, kali ini kita akan membahas aktivitas logistik dari Pizza Hut oleh PT Sari Melati Kencana Tbk. Pizza Hut atau yang biasa disebut PHD didirikan oleh Frank and Dan Kearney pada tanggal 16 Desember 1987, berlokasi di Jakarta, Indonesia, dengan 397 gerai di seluruh Indonesia dan mendistribusikan dan bekerjasama dengan Pizza Hut di negara lain. Bagaimana aktivitas logistik dari Pizza Hut? Poin-poin di atas merupakan sebuah aset yang sangat penting dalam mengembangkan suatu produk usaha. Mengapa demikian? Yang pertama, menyasar pelanggan potensial yang pada dasarnya tak ada konsumen yang mau disuruh untuk membeli sebuah produk. Itu mengapa jika Anda perhatikan banyak pengunjung mal yang berusaha keras menghindari salesman di toko. Nah, obrolan seramah apapun dari si sales tak akan jadi menarik karena jelas tujuan akhirnya adalah menyuruh pengunjung untuk membeli atau hard sell. Sebaliknya, orang-orang lebih menyukai cara promosi yang lebih halus atau soft selling. Berbagai cara untuk membangun koneksi dan hubungan emosional lebih dihargai. Dalam beberapa kasus, calon konsumen bahkan tak sadar bahwa konten yang dinikmati adalah iklan. Baru di akhir-akhir mereka paham tujuan konten itu dibuat, yaitu mempengaruhi secara halus untuk membeli sebuah produk atau jasa. Pada intinya, internet memfasilitasi Anda membuat kombinasi soft sell dan hard sell dengan apik. Cara ini bisa sangat efektif sebab calon konsumen yang mencari informasi biasanya sudah memiliki niatan untuk membeli sesuatu. Nah, blog Anda kemudian meyakinkan calon konsumen potensial untuk menggunakan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang selanjutnya, meningkatkan tarif website bisnis yang memiliki blog rata-rata pengunjungnya meningkat hingga 55%. Blog bisnis juga rata-rata memiliki 4 kali halaman terindeks Google atau tepatnya 434%, artinya ada 434% kemungkinan lebih besar bagi calon konsumen untuk menemukan bisnis Anda. Angka ini jelas jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis yang tidak memiliki blog. Dilihat dari statistik tersebut jelas terlihat kalau konten blog merupakan semacam bahan bakar untuk email marketing Anda. Ini pun logis karena konten berkualitas tentunya menarik orang untuk mengkliknya. Selanjutnya, meningkatkan jumlah dan blog bisnis tak hanya meningkatkan profit, melainkan juga lead atau prospek. Lead merupakan sikap ketertarikan calon konsumen pada suatu brand. Sikap ini bisa diwujudkan dalam berbagai macam aksi seperti berlangganan newsletter, mendownload booklet, mengisi kontak form, membaca konten-konten yang diarahkan, dan sebagainya. Melalui lead sendiri, Anda bisa mendapatkan identitas diri calon konsumen, tentunya dengan persetujuan mereka. Dari situ Anda bisa membuat customer persona dan melihat siapa saja yang sebetulnya berminat pada bisnis Anda. Anda juga bisa memakai data ini untuk melakukan pengembangan produk dan layanan. Di sisi lain, Anda bisa juga memakainya untuk mendesain iklan dan promosi yang cocok untuk calon pelanggan. Yang selanjutnya, meningkatkan reputasi bisnis. Mengukur reputasi bisnis secara tepat bisa dibilang bukan hal mudah, tapi bukan berarti meningkatkan reputasi lewat blog tidak patut dicoba. Melalui blog sendiri, Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen seputar bidang bisnis yang Anda geluti. Bayangkan saja apa yang Anda rasakan ketika seseorang membantu menjawab masalah Anda, senang dan lega kan? Itu pula yang dirasakan calon konsumen dan konsumen Anda. Nah, dengan meletakkan konten berkualitas di blog, Anda kembali mengingatkan konsumen mengapa brand Anda lebih unggul. Melalui blog bisnis, Anda menunjukkan bahwa Anda tahu betul apa yang Anda kerjakan. Tentunya tak ada yang lebih meyakinkan dari pebisnis yang tahu betul apa yang dikerjakannya kan? Yang selanjutnya, membangun komunitas. Manfaat lain dari blog bisnis adalah menciptakan komunitas. Ini bisa didapatkan ketika Anda mengaktifkan fitur komentar di bawah bagian konten blog. Fitur tersebut memungkinkan para konsumen untuk merespon atau menanyakan pertanyaan terkait bisnis Anda. Bisa juga konsumen satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi di dalamnya. Di sisi lain, komentar juga akan membantu Anda dari sisi customer service. Dari komentar, Anda bisa tahu konten apa yang disukai dan konten mana yang perlu dibuat. Hanya saja, Anda perlu ingat, manfaat ini bisa diwujudkan jika Anda ikut terlibat aktif dalam kolom komentar itu sendiri. Pastikan Anda mendelegasikan pekerjaan ini ke tim digital marketing. Pastikan juga tim Anda membalas komentar dengan
kepentingan yang terlibat, yaitu supplier, manufacturer, retail, customer. Physical flow atau aliran fisikal dari supplier ke customer, customer ke supplier, serta informasi flow berarah secara horizontal. Bagaimana aliran fisik Sari Melati rencana bekerja? Pertama, PT Sari Melati rencana mengirimkan list dan supplier unlock material untuk selanjutnya menjadi inventory pada warehouse. Inventory ini selanjutnya akan digunakan sebagai raw material pada proses produksi yang terdiri dari pengambilan bahan dan digoren. Kemasan kardus makanan bisa terbuat dari bahan kertas karton, kotak karton gelombang berbentuk kotak dan terbuat dari satu atau beberapa lembar kertas offline serta kertas medium sebagai lapisan belakang. Ukuran kemasan box makanan ini terdiri dari beberapa ukuran seperti kemasan 12 x 12 cm, kemasan kardus mencapai 15 x 15 cm, kemasan kardus besar 24 x 24 x 5 cm, dan kemasan kardus besar 31 x 31 cm. Selanjutnya, produk akan dikirimkan pada distributor. Selanjutnya, bagaimana pengambilan informasi PT Sari Melati rencana akan melakukan pembelian dan informasi stok pada supplier produksi kapasitas. PT Sari Melati rencana mengirimkan informasi produksi spesifikasi kepada distributor dan sebaliknya distributor mengirimkan informasi inventory. PT Sari Melati kencana juga akan membuat rancangan produksi dan promosi untuk distributor dan memberikan info penjualan inventory ke sana. Material handling Pizza Hut Indonesia. Dalam penyimpanan dan pergudangan Pizza Hut, pergudangan Pizza Hut sudah melalui tahap yang efektif dan efisien. Dari tim pergudangan sudah mengklasifikasikan hingga memperkirakan stok barang yang ada di outlet. Selanjutnya, barang-barang tersebut dikirimkan di setiap outlet dan outlet melakukan penyimpanan sesuai prosedur. Antara lain memisahkan barang lama dan baru, memisah antara bahan satu dan bahan lainnya. Bagaimana cara konsumen mendapatkan produknya? Nah, tentunya ada beberapa cara agar konsumen bisa mendapatkan produk dari Pizza Hut. Yang pertama, para konsumen bisa langsung datang ke outlet Pizza Hut yang ada di kotanya masing-masing. Dan di sana, para konsumen bisa memesan secara langsung dan dimakan di tempat, atau bisa memesan via take away atau dibawa pulang. Nah, selain datang ke outletnya langsung, para konsumen juga bisa memesan via online, seperti lewat aplikasi ataupun website. Dan di zaman sekarang ini, sudah ada aplikasi yang bernama GoFood, yang dimana para konsumen bisa langsung memesan dari rumah dan menunggu produknya diantar. Namun, dari Pizza Hut sendiri, mereka juga mempunyai kurir yang dapat mengantarkan pesanan Anda, dan ini biasa dinamakan Pizza Hut Delivery. Tentunya, sebelum Pizza Hut diantar ke meja konsumen atau diantar ke rumah konsumen, pizza diproses terlebih dahulu dan dikemas sebaik mungkin agar pada saat sampai ke tangan konsumen, pizza masih dalam keadaan aman.